Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita kembali tidur, sungguh tidak berhenti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua. Dan di antara salah satu bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yakni di antaranya kita diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i di pagi hari ini. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami menemani Anda dalam program kajian rutin di setiap hari Selasa yang diasuh oleh guru kita Ustadz Abu Islama Imanuddin LCMA Hafizullah Ta'ala, yakni masih membahas tentang kitab Fiqh Usrah, merujuk kepada salah satu kitab, yakni kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini Ustadz akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yakni memantapkan hati untuk menikah. Dan insyaallah seperti biasa kami juga memberikan kesempatan dan mengundang antum untuk semua bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di nomor 0811-900-7912 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ustadz telah terhubung dengan kami dari kediaman beliau di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kerawang. Kita sapa beliau terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabar antum, Ustaz? Nah, alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Baik, untuk memulai pembahasan kami persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman arifi asyhadu Allahu jalla dzikruh, atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, senantiasa kita memuji, istighfar, berzikir kepada Allah jalla wa'ala. Memuji dengan hati kita, bersyukur dengan hati kita, senantiasa memantapkan husnuzan kita, memantapkan
berbaik sangkanya kita kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bersyukur dengan hati kita senantiasa membenarkan segala apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan dan melarang kita untuk meninggalkan segala sesuatu. Bersyukur dengan hati kita, memantapkan hati kita untuk senantiasa bisa bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita senantiasa terus memantapkan hati kita dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan anggota tubuh kita, dengan terus istiqamah menetapi ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala dalam hidup kita ini. Sebagaimana ta'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sempurna kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, bersyukur kepada Allah dengan hati kita, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ya dengan seluruh anggota tubuh kita. Lisan kita melahirkan ibadah, hati kita melahirkan ibadah, anggota tubuh kita melahirkan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, yang senantiasa kita hadirkan untuk Allah Jalla wa'ala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Semoga Allah Jalla wa'ala juga menghindarkan diri kita dari wabah, menyelamatkan kita dari wabah yang saat ini pandemik mengenai seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan semoga saudara kita semua yang diuji dengan sakit, Allah sembuhkan. Yang diuji dengan wafat saudara-saudaranya diberikan kesabaran oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita yang masih sehat, maka gunakan kesehatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan harus yakin bahwa kematian dalam keadaan apapun akan datang kepada kita, dan wajib bagi kita menjemput kematian dengan husnul khatimah, yaitu dengan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang senantiasa keteladanannya harus terus kita ikuti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sungguh pada diri beliau ada keteladanan yang sangat baik untuk kita, untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Allah Jalla wa'ala sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Begitu juga keteladanan beliau dalam permasalahan berumah tangga dan membangun rumah tangga, agar rumah tangga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita mengikuti bagaimana sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita, mendidik kita, membina kita dan rumah tangga kita ke depannya insyaallah di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang pasangan yang dinanti, baik dari seorang wanita yang menanti hadirnya imam bagi dirinya dari calon suami yang saleh, atau seorang laki-laki yang menanti pasangan hidupnya, partner hidupnya dari seorang wanita yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya, yang terdidik solehannya sehingga bisa membangun rumah tangga memasuki surga Allah Jalla wa'ala. Pasangan yang dinanti oleh kita telah kita jelaskan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itulah yang telah dilakukan
oleh generasi-generasi yang terbaik dari umat ini. Bagaimana kita melihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, baik sahabat laki-laki maupun sahabat perempuan, memilih pasangannya, apa yang menjadikan standar kenapa ia harus memilih fulan atau fulana. Begitu juga seluruh para ulama mengajarkan kepada kita. Apabila pasangan itu sudah kita dapati dan kita sudah meyakinkan hati kita, sudah memantapkan hati kita, bahwa kita akan menikah, maka ada beberapa langkah-langkah yang diizinkan dalam syariat ini untuk kita lakukan. Dan apa yang diizinkan oleh syariat, maka ini boleh kita lakukan. Dan apa yang dilarang dari syariat, maka harus kita tinggalkan. Meskipun kita tahu bahwa ya, zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang banyak penyeru-penyeru kepada kesesatan, penyeru-penyeru kepada manusia agar keluar dari syariat Allah Jalla wa'ala, tidak pernah berhenti dan mengupayakan terus ya, agar kita ini jauh dari syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai seorang Muslim ya wajib mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh membantah dan tidak boleh menolak. Kita wajib menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dari setiap permasalahan yang ada. Kita juga wajib untuk senantiasa jika ada permasalahan kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada Al-Quran dan juga kita kembali kepada sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Jika kalian berselisih pada segala perkara, pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, dan juga kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh membantah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian daripada keimanan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, tidaklah mereka dikatakan beriman sehingga menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang telah ditetapkan dan telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib bagi kita menerima dengan penerimaan yang lapang. Kita tidak boleh membantah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas ya, penjelasan, dalil, hujjah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan. Karena kalau sampai kita keluar dari apa yang telah ditetapkan, maka Allah pun akan berpaling dari kita. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan berpaling sejauh dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam wa sa'at masira. Dan jahannam itu sudah seburuk-buruknya tempat. Paling tidak ikhwatal iman a'azani Allah. Kalau kita berpaling dalam soal membangun rumah tangga ini, pada satu poin, bagaimana kita memantapkan rumah tangga ini, berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah rumah tangga yang kita bangun itu rumah tangga yang tidak akan melahirkan kebahagiaan, rumah tangga yang akan senantiasa terjadi perselisihan di dalamnya. Dan apabila terjadi perselisihan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah keluarga itu tinggal menunggu kehancurannya.
Jangankan dia untuk membawa kepada surga Allah Jalla wa'ala. Segala dia mendapatkan kebahagiaan di dunia pun, dia tidak akan pernah dapati. Wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang agung. Pernikahan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Pernikahan ini adalah sesuatu yang orang-orang saleh berusaha untuk menjalankannya. Pernikahan ini adalah suatu akad yang kuat, perjanjian yang suci untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga masing-masing dari diri kita, apabila sudah memantapkan hati untuk menikah, maka teruslah kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang Allah tetapkan ya ke depannya untuk kita akan membawa kepada kebaikan. Maka ikutilah langkah-langkah untuk memantapkan hati kita dalam rangka membangun rumah tangga ini sebagaimana yang telah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian. Bahwa di sini langkah yang pertama, qala al-muallif hafizahullahu tabaraka wa ta'ala wa mata'u bis-sihhati wal 'afiyah. An-nazaru ila al-makhtub. Langkah yang pertama tentunya setelah kita ta'aruf dengan pasangan kita atau calon yang akan menjadi pasangan kita, maka langkah berikutnya adalah an-nazar ilal makhtubah, yaitu kita melihat kepada calon atau calon pasangan yang akan kita nikahi. Seorang laki-laki, dia melihat dari dekat ya calon wanita yang akan menjadi istrinya. Beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa man waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin syuri'a lahu an-nazaru ilaiha qabla an yakhtubaha. Bagi siapa saja yang dalam hatinya mantap untuk meminang seorang wanita, maka disyariatkan baginya untuk melihat sebelum meminangnya. Melihat wanita yang akan dinikahinya sebelum ia meminangnya. Begitu juga tentunya bagi wanita harus mengenali calon suaminya. Akan tetapi karena laki-laki ini dia terbuka wajahnya, dia terlihat ya fisik zahir dari fisiknya, maka secara otomatis itu terlihat oleh kaum wanita. Tapi kaum wanita ini hukum asalnya wajib menutup aurat. Seluruh anggota tubuhnya dia wajib untuk menutupi auratnya kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama. Mana bagian daripada wanita yang bukan menjadi aurat secara ijma, secara kesepakatan para ulama. Untuk itu, bagi wanita yang sifatnya dia tertutup seluruh anggota tubuhnya, maka seorang laki-laki yang sudah mantap untuk menikah, langkah yang pertama adalah melihat kepada calon istri yang insya Allah akan siap dinikahinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Maslamah. Qala, ia berkata, khatabtum ra'atan, aku meminang seorang wanita. Faja'altu atakhabba'u laha. Maka aku pun ya secara sembunyi-sembunyi untuk melihatnya. Artinya mengikuti wanita ini yang ingin dia nikahi.
hatta nazartu ilaiha fi nakhlin laha. Sampai aku melihat wanita yang akan dia pinang ini, yaitu di salah satu pohon kurma atau di kebun kurma miliknya. Jadi melihat dia. Wanita yang ingin dia nikahi, yang dia sukai itu, coba dia berusaha untuk melihatnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ataf'alu hadha wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan kepada Muhammad bin Maslamah ini, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa kamu sembunyi-sembunyi melihatnya? Padahal Anda adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an? Faqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin." Apabila Allah telah memantapkan hati, telah menanamkan pada hati seseorang untuk menikahi seorang wanita, meminang seorang wanita, fala ba'sa ayyanzura ilaiha. Maka boleh baginya untuk melihatnya. Artinya bahwa dia melihat bukan untuk sebuah kemaksiatan. Jangan kita bandingkan apa yang ada dijelaskan dalam hadis ini dengan keadaan wanita yang berada di zaman saat ini. Di mana wanita di zaman saat ini sufur, mereka terbuka auratnya. Bukan hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi terlihat rambutnya saat ini terlihat. Mohon maaf, misalkan tangannya dia terlihat, kakinya terlihat. Bahkan dengan pakaian yang ketat mereka bisa terlihat seperti itu. Tapi wanita-wanita yang terjaga kehormatan diri mereka, wanita-wanita yang salehah, yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka dia dari awal balighnya berusaha untuk menutupi auratnya. Dia tutupi auratnya, dia tutupi kepalanya, rambutnya dia tidak terlihat. Seluruh anggota tubuhnya. Sebagian mereka betul, mungkin wajah dan telapak tangannya terlihat oleh orang lain. Akan tetapi dia berpakaian dengan pakaian syar'i, ya pakaian yang tidak ketat, pakaian yang tidak transparan, ya pakaian yang dia menutupi seluruh anggota tubuhnya. Ya. Sejak dia baligh, dia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Sehingga siapapun orang ketika mengenalnya dan ketika punya niatan untuk menikahinya, maka dia ingin tahu lebih dekat wajah calon istrinya. Jadi dia ingin melihat. Ya sebagaimana akhlak-akhlak yang mulia dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, mereka tidak melihat wanita. Mereka berusaha menundukkan pandangan mereka ya kepada kaum wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang asing bagi dirinya. Maka ketika dia siap untuk menikah dan dia sudah memantapkan hati untuk menikah dengan seorang wanita pilihannya, maka dia berusaha untuk melihat dari dekat apa yang dia suka. Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an, ketika dia ingin melamar seseorang dan ingin hatinya memantapkan hatinya untuk menikahi seseorang, maka faj'altu atakhabba'u laha. Ya, aku ya berusaha untuk ya mencari tahu tentang dia, sembunyi-sembunyi aku melihatnya. Sampai aku melihatnya pada saat wanita ini sedang berada di ya pohon atau di kebun kurmanya. Namun kemudian ada yang mengatakan kepadanya, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah. Kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau adalah sahabat Rasulullah? Seakan-akan bahwa kita laki-laki tidak boleh melihat kepada wanita yang ingin kita nikahi. Maka beliau mengatakan,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha." Apabila Allah tabaraka wa ta'ala telah memantapkan pada hati seseorang untuk menikahi seorang wanita, fala ba'sa an yanzura ilaiha, maka boleh laki-laki tersebut melihatnya. Wa 'anil Mughirati ibni Syu'bah, diriwayatkan dari Al-Mughirah ibni Syu'bah, qala, ia berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu lahu imra'atan akhtubuha, aku pun menyebutkan kepada beliau seorang wanita yang ingin aku nikahi. Setelah disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita begini dan begini. Apa kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah? Idhhab, pergilah kamu, fanzur ilaiha, lihatlah dia. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Karena dengan melihat itu kalian akan lebih mantap untuk bisa apa? Untuk bisa memantapkan hati. Dalam masalah nazar, dalam masalah melihat ini, seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang memang nampak atau sesuatu yang memang sudah nampak secara zahirnya. Di mana wanita ini boleh apa? Wanita ini menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali apa yang biasa nampak. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Para ulama ketika menjelaskan illa ma zahara minha, kecuali sesuatu yang sudah nampak atau sesuatu yang nampak darinya, adalah dua hal. Pertama wajah, dan yang kedua adalah telapak tangan atau tangan. Illa ma zahara minha. Ya, sehingga secara umum bahwa melihat calon istri yang disunahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ijma' adalah apa yang biasa nampak dari kaum wanita, yaitu wajah dan telapak tangannya. Itulah yang dilihat. Adapun ada beberapa hadis yang lain yang mengizinkan bagi kita untuk melihat apa yang memang dirasa bahwa kita menyukainya. Selain wajah dan juga selain tangannya atau telapak tangannya, maka hendaknya kita juga memantapkan hati terlebih dahulu dengan akhlak dan adab kita yang baik untuk bisa melihatnya. Atau barangkali kita mengirimkan ibu kita, saudara perempuan kita, ya, atau adik kita, ya, untuk melihat kepada calon istri kita, sehingga terlihat, ya, seluruh anggota tubuhnya dia terlihat. Lalu ibu kita menceritakan kepada kita. Tidak sebagaimana yang dilakukan di zaman fitnah kita seperti ini. Bahwa wanita yang tidak menjaga dirinya, maka pada saat dia berkenalan dengan laki-laki, bukan hanya sekedar melihat wajah dan telapak tangannya, tapi di seluruh anggota tubuhnya terlihat. Bahkan diajak jalan-jalan sana kemari, bahkan orang tua yang jahil dalam masalah agama membiarkan putrinya itu, ya, diajak oleh kaum laki-lakinya berjalan, berkendaraan berdua dan lain-lainnya. Apa yang dikenali oleh orang sekarang dengan sebutan pacaran. Maka tentunya bahwa hal ini sesuatu yang dilarang dalam agama dan wajib untuk ditinggalkan. Dan itu lebih banyak mudaratnya. Dan bahkan kita sudah tahu
Betapa besar madarat dari pacaran yang dilakukan oleh orang-orang di zaman saat ini. Sehingga hilang makna an-nazar ilal makhtubah yang disyariatkan, melihat kepada wanita yang ingin dia nikahi. Itu tidak lagi kita mendapatkan syarat ini oleh sebagian para pemuda-pemudi kita, ya, bisa menegakkan syariat ini. Yang wal'iyadzu billah, ada sebagian laki-laki yang tidak berakhlak, tidak beradab, maka mungkin setelah dia melihatnya, setelah dia berjalan-jalan, dia pacaran ke sana kemari, maka kemudian dia tinggalkan. Dan terkadang ini tidak disadari oleh orang tua yang memiliki anak putrinya, bahwa kerugian ada pada kaum wanita. Untuk itulah banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa orang tua yang berhasil mendidik putri-putrinya, dia sejak kecil diajarkan agama, dibina agamanya hingga dia baligh. Sebelum baligh dia diajarkan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dia bisa memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan putrinya ini. Bagaimana dengan permasalahan haidnya. Ya, bagaimana dengan permasalahan masa balighnya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan wanita. Maka orang tua berkewajiban mendidik mereka. Sampai kemudian menjaganya. Dia disekolahkan di sekolah yang baik. Sekolah usaha untuk menjaga auratnya. Dia terus sampai kemudian anak putri kita ini, ya, mantap untuk bisa menikah di usianya. Ya. Dan orang tua terus menjaga kehormatan putrinya ini. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat hadis, ya, berikan jaminan bagi orang tuanya hijaban minar. Ya, bahwa apa yang telah dia lakukan dengan menjaga putrinya itu sejak kecil sampai kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang saleh, ya, dengan pasangan yang saleh, yang dengan calon imam yang saleh, maka itu menjadi apa? Penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Menandakan bahwa menjadi orang tua atau wali bagi anak-anak perempuan itu harus ekstra menjaganya. Dan itu tidak akan mampu dalam waktu yang cepat. Dia tidak akan mampu dalam waktu sesegera mungkin, tidak. Tapi dia melalui proses penanaman sebelum baligh, dia nilai-nilai kehormatan yang mesti diajarkan kepada putrinya. Terus dia ajarkan makna aurat, apa yang harus dijaga, apa yang boleh terlihat, apa yang tidak boleh terlihat, bagaimana cara berbicaranya sebagai seorang wanita, bagaimana ketika berhadapan dengan laki-laki yang tidak dikenalinya, bagaimana ketika berbicara dengan mahramnya saudaranya laki-laki, bagaimana dengan yang bukan mahramnya, bagaimana cara berpakaiannya, ya, bagaimana mempelajari fikih-fikih tentang wanita. Ini menjadi kewajiban bagi orang tua terus untuk mendidik putrinya sampai kemudian terjaga betul, sampai kemudian diserahkan. Sampai diserahkan kepada calon suaminya, zawajtuka wa ankahtuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan putri saya. Sampai pada batas itulah kemudian dijaga kehormatan putri kita. Maka insya Allah tabaraka wa ta'ala, amal-amal yang selama ini kita lakukan, jerih payah yang selama ini kita lakukan, itu akan menjadi penghalang diri kita dari api neraka. Dan ini adalah seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, ayah dan ibu yang saleh dan salehah,
dia akan melahirkan putrinya yang soleh dan soleha. Dia akan melahirkan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Yang kelak kalau dia sudah menikah, maka dia akan berusaha menjaga kehormatan dirinya. Dia akan senantiasa taat kepada suaminya. Dan pastinya kesolehan itu akan membawa kebaikan bagi orang tuanya. Dia akan mendapatkan menantunya yang saleh, yang dia bukan hanya berbakti kepada orang tuanya, tapi juga kepada mertuanya. Ya, kepada kita sebagai ayah atau sebagai ibu dari putri kita. Dari sinilah bahwa kita sebagai orang tua yang memiliki putri kita, ya maka harus tetap dijaga. Jangan biarkan anak-anak perempuan kita yang menjadi korban ya terhadap orang-orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Maka kitanya sebagai orang tua harus faham bahwa kita ingin selamat dari api neraka ini di dunia dengan cara kita salah satunya menjaga putri kita tetap berada di atas kebenaran, tetap terjaga kehormatan dirinya, ya diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuknya. Sehingga ya putri kita tertutup dia. Fisiknya dia tertutup, dia menjaga auratnya sehingga ketika ada laki-laki yang datang ingin menikahi putri kita, maka dia bisa bertemu dengan kita sebagai orang tuanya. Lalu kemudian dia boleh melihat putri kita, wajah dan telapak tangannya boleh dilihat olehnya. Ya. Inilah syariat yang mulia. Syariat yang berusaha menjaga kehormatan kaum wanita. Bukannya saat ini sering digambar-gemborkan oleh orang-orang yang mengajak wanita-wanita muslimah keluar dari rumah-rumah mereka dengan bebas. Atas propaganda persamaan hak, emansipasi wanita, tapi sesungguhnya bahwa ini propaganda yang sesat dan menyesatkan, yang membuat wanita ini itu tidak malu lagi untuk mengumbar auratnya di luar rumahnya, sehingga hilanglah syariat an-nazar tubah, itu melihat kepada calon istrinya, karena sudah terlihat. Ya, bahkan bukan wajah dan telapak tangan, rambutnya sudah terlihat kemana-mana. Bahkan anggota tubuhnya yang lain bisa terlihat. Waliyadzubillah. Sehingga dari situlah kemudian wajib bagi kita seorang muslim untuk menjaga kehormatan keluarga kita, kehormatan anak-anak perempuan kita, untuk tidak melanggar syariat Allahu Jalla wa'ala. Dan salah satu hikmah dari melihat calon istri yang akan dinikahi itu, Rasulullah SAW mengatakan, fa'innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Karena yang demikian itu, dengan cara melihat itu, itu akan membuat keduanya merasa yakin, kemudian keduanya akan merasa mantap, bahwa ini kita sudah melihat mana calon suaminya, mana calon istrinya, sudah terlihat dari dekat. Dan ini semoga Allah mengekalkan pernikahan mereka berdua. Bahkan di dalam hadis yang lain, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Ya, apabila seseorang berniat untuk menikahi seorang wanita, maka jika ia bisa untuk melihatnya apa yang membuat dirinya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Akan tapi tetap dalam batas-batas syar'i tentunya. Tidak boleh juga kita melanggar. Kita ingin menikahi wanita, ingin mengetahui fisiknya seperti apa, lalu kita berada di depannya dengan kemudian membuat wanita itu jengah, membuat wanita itu tidak suka dengan kita. Karena ingin melihat lengannya, ingin melihat ini, maka silakan untuk melihat, tapi tetap dengan akhlaknya. Mungkin ada kedua orang tuanya, kemudian mungkin kita bisa didampingi oleh ibu kita atau saudara perempuan kita. Mungkin ibu kita, saudara perempuan kita, mengajak wanita yang ingin kita nikahi itu, untuk dilihatnya,
ya, kita tetap lihat tadi ke kejauhan, ya, kemudian tetap terjaga agar wanita yang ini juga tetap untuk bisa menjaga kehormatan dirinya. Kenapa? Karena ini belum sampai pada tahapan berikutnya. Kita masih di awal. Dikhawatirkan atas nama syariat yang mulia ini, kemudian kita terjebak kepada laki-laki yang akhlaknya buruk. Sehingga dia memiliki hobi untuk nazar, dan nazar. Melihat kepada ahwat ini, ternyata dia hanya untuk kepuasan, ya, syahwatnya, dia melihat setelah itu tinggalkan. Dia lihat lagi, tinggalkan. Berarti itu laki-laki yang rusak akhlaknya. Karena berarti belum mantap dia untuk apa? Untuk menikah sebenarnya. Maka di sini, apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di sini, mantapkan hati kita terlebih dahulu, kaum laki-laki. Mantapkan hati terlebih dahulu. Anda sudah melihat, mengenal siapa yang akan Anda nikahi, siapa orang tuanya, ya, nasabnya seperti apa. Coba lihat. Baru kemudian setelah ada kemantapan hati, barulah dia nazar di situ. Ya. Nah, dari sinilah ikhwatul iman, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Ini langkah pertama, yaitu an-nazar ilal makhtubah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian hati ini dengan nazar kita sudah mantap, ya, bahwa inilah calon istri kita, maka langkah berikutnya masuk kepada al-khitbah, yaitu melamarnya atau meminangnya. Apa itu yang dimaksudkan dengan al-khitbah? Al-khitbatu hiya talabuz zawaji minal mar'ati bil wasilatil ma'rufati bainan nas. Fa in hasalat al-muwafaqatu fahiya mujarradu wa'din biz zawaj. Fa in hasalat al-muwafaqatu fahiya mujarradu wa'din biz zawaj. Artinya di sini al-khitbah itu pertama di sini talabuz zawaji minal mar'ah, yaitu seorang laki-laki dia datang kepada wali seorang perempuan, orang tua si wanita, untuk bisa menikahi putrinya. Ya, talabuz zawaj minal mar'ah. Meminta untuk menikahi wanita yang sudah ia mantapkan dalam hatinya untuk ia nikahi. Maka didatangilah orang tua dari wanita ini. Bil wasilatil ma'rufati bainan nas, yaitu dengan wasilah atau cara yang sudah dikenali di masyarakat secara umum. Artinya, ya, tidak dengan ghulu, berlebih-lebihan, mengadakan pesta, ya, pesta pertunangan misalkan. Ya, kenapa? Karena ini baru tunangan, baru khitbah, baru lamaran. Yang didapati dari khitbah ini adalah apa? Kesepakatan menetapkan waktu untuk bisa menikah. Ya, al-muwafaqah mujarrad wa'din bizzawaj. Jadi kesepakatan mencari waktu antara kedua belah pihak untuk janji menikah kapan. Jadi tidak lagi berbicara belum mantap, berbicara masih ragu-ragu, berbicara ini enggak. Khitbah itu adalah seorang laki-laki datang kepada keluarga calon istri untuk menetapkan waktu pernikahan. Karena untuk menetapkan kesepakatan itu, maka la yahillu lil khatibi biha syai'un minal makhtubati bal tazallu ajnabiyatan anhu hatta yakhida 'alaiha. Karena sebatas kita mencari kesepakatan waktu untuk menikah,
maka tidak halal bagi laki-laki yang meminangnya ini sesuatu apapun dari wanita yang dia pinang ini, yang dia lamar ini. Ya. Bahkan wanita ini masih tetap sebagai wanita ajnabiyah anhu. Masih tetap sebagai wanita yang asing darinya, wanita yang tidak bebas kita ajak ke sana kemari. Tazallu ajnabiyatan anhu. Sampai kapan? Hatta ya'qida 'alaiha. Sampai ya seorang laki-laki itu akad nikah dengannya. Ya. Jadi tidak sama seperti misalkan kamu kan sudah saya lamar, kamu sudah saya khitbah, maka kamu itu sudah milik saya. Ya. Bukan seperti itu. Bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa fitnah, ya, bahasa-bahasa ujian yang berusaha untuk melanggar syariat. Ya. Itu yang terjadi di zaman ini. Seakan-akan wanita kalau sudah dikhitbah itu sudah menjadi miliknya. Ya, yang boleh diajak ke sana kemari. Ya, tentunya ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Jadi, la yahillu lil khatibi biha syai'un minal makhtubati bal tadhallu ajnabiyatan anhu hatta yaqida 'alaiha. Jadi kalau khitbah itu dengan cara yang ma'ruf. Ya, cara yang ma'ruf datang, sekedar membawa oleh-oleh, misalkan sambil datang membawa oleh-oleh ke rumah wanita yang ingin dinikahi, ya sekedar memberikan oleh-oleh misal makanan, buah-buahan ataupun sesuatu yang memang itu membuat keluarga wanita itu merasa ya untuk dihargai, dimuliakan oleh kita. Ya, mungkin juga dari keluarga wanita sekedar misalkan menyiapkan makanan ya dan minumannya kepada tamunya dari calon besannya yang datang ya, kemudian sekedar seperti itu, tidak tercincin ya, tidak berfoto-foto ria gitu ya, terus dan segala macam. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi masalah khitbah ini, masalah lamaran ini juga tetap harus dengan adab-adabnya dan juga dengan akhlak-akhlaknya. Bisa batal? Iya, bisa. Ya. Baik dari pihak wanitanya bisa membatalkan, atau dari pihak laki-lakinya juga bisa membatalkan. Untuk itu jangan kita merasa kalau sudah khitbah itu sudah ya, sudah bebas, sebebas-bebasnya sebagaimana sudah sah menjadi suami istri. Tidak seperti itu syariat ini. Karena itu bisa batal. Ya bisa batal apakah itu disengaja atau memang qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang laki-laki yang sudah mengkhitbahnya tiba-tiba kemudian wafat, meninggal. Ya. Atau wanita yang sudah dilamari dan siap dinikahi dia wafat. Batal pernikahan itu. Jadi hukum yang pertama bahwa kalau sudah dikhitbah itu ya, pertama laki-laki ini atau si wanita ini tidak halal bagi mereka berdua untuk berduaan, tidak halal bagi mereka itu, ya, itu sebagaimana seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya diajak ke sana kemari dan yang lainnya dengan alasan sudah dikhitbah, ini nggak boleh. Tetap wanita ini masih menjadi wanita asing di hadapan laki-laki ini. Itu yang pertama. Hukum yang kedua yang dilahirkan dari khitbah ini adalah apa? La yahillu li muslimin ayyakhtuba ala khitbati akhihi. Tidak halal bagi muslim, bagi seorang muslim untuk meminang ya wanita yang sudah dalam pinangan orang lain. Ini yang hukum yang kedua. Artinya bahwa kalau kita tahu bahwa si wanita itu sudah dilamar oleh orang, maka tidak boleh ada laki-laki yang melamarnya. Ya. Kecuali memang lamaran dari laki-laki yang pertama itu sudah batal. Ya, artinya tidak ada lagi ikatan lamaran dari laki-laki yang lain dan kita tahu di situ, maka hal itu bolehlah kita melamarnya. Tapi kalau kita tahu bahwa
wanita yang kita sukai itu ternyata sudah dilamar oleh orang lain, maka tidak boleh kita melamarnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahan nabiyyu an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'dhin wa la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib. Nabi melarang sebagian kalian menjual ya barang yang sudah ditawar atau yang sudah dijual ke sebagian yang lainnya. Ya, tidak boleh kita ya menjual ini barang ini dalam tawar menawar, sedang berada dalam tawar menawar lalu kemudian kita ambil dan kita tawarkan. Atau barang ini sudah dibeli sama si A lalu kemudian kita membeli lagi ya dari orang ini sebelum barang ini sampai kepada si B misalkan. Karena mungkin kita lihat harganya lebih tinggi, maka dapat keuntungan lebih tinggi, maka penjual menjual ya barangnya kepada barang dagangannya kepada yang kedua, padahal itu sudah dijual kepada si A, hanya belum diambil misalnya oleh si A. Ini nggak boleh. Begitu juga kata Rasul di sini dalam hadis berikutnya tentang bab kita, pembahasan kita, wala yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki melamar atas pinangan ya saudaranya. Ya, artinya kalau kita sudah tahu bahwa wanita ini sudah dilamar oleh orang lain, maka kita tidak boleh maju kepada wanita ini. Hatta yatrukal khatibu qablahu, sampai yang melamar pertama itu meninggalkan. Au ya'dzana lahul khatib, atau memberikan izin. Ya udah saya kayaknya nggak jadi dengan dia, maka silakan kamu lamar dia. Kalau sudah diizinkan, ini juga tentunya si pihak wanitanya harus mengetahui dari pihak pelamar yang pertama bahwa batal ya khitbah itu, sehingga bagi wanita ini boleh menerima pinangan dari atau lamaran dari laki-laki yang lain. Nah, ikhwatal iman, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Inilah poin yang kedua yang harus kita pahami sebelum memantapkan diri untuk menikah. Ya. Jadi pertama adalah an-nazar, yaitu melihat kepada pasangannya. Yang kedua adalah dengan meminangnya. Ya, meminangnya, dan ini untuk mengikat seorang wanita yang dia sukai untuk dia nikahi dengan janji waktu pernikahan. Jadi dipastikan waktunya itu kapan. Ditetapkan sesuai kesepakatan. Jangan kemudian menggantungnya, dilamar iya tapi tidak pernah jelas kapan mau nikah, ya. Selalu yang aktif adalah wanitanya, yang kapan mau menikah ini nggak boleh. Laki-laki harus tegas bahwa saya ingin menikah bulan depan, saya ingin menikah, ya. Misalkan, kalau misalkan saya ingin menikahi, saya menghitbah Anda, ya, menghitbah putri Anda, tapi waktunya 5 tahun lagi, ya wanitanya siap atau tidak, ya. Nah, itu masing-masing ada kesepakatan. Ya, dari sinilah harus kita pahami syariat yang mulia ini untuk apa? Untuk tetap menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Insyaallah tabaraka wa taala pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang prosesi akad pernikahan di kesempatan yang akan datang. Semoga dari pembahasan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dan kita sesi bersoal jawab insyaallah jika memang ada yang mau ditanyakan. Kita kembalikan kepada studio. Tafadhal. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas nasihat-nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811907913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan
bagaimana batasan seseorang diperbolehkan untuk dibuka auratnya bagi seorang muslim tatkala dia melakukan naudhar, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Kita kembali kepada apa yang telah disepakati oleh para ulama, dan itu adalah merupakan kebaikan, ya, bahwa apalagi di zaman fitnah seperti ini banyak di antara kita yang belum faham tentang syariat yang mulia ini, maqasidus syariahnya, tujuan adanya syariat ini, ya, itu adalah untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Maka tentunya ya kita kembali kepada apa yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa batasan yang boleh dilihat oleh laki-laki kepada calon istrinya adalah wajah dan tangannya. Ya, wajah dan tangannya. Wajah akan sebagai simbol kecantikan seluruh anggota tubuhnya. Ya, wajah, karena kita tahu bahwa wajah ini sesuatu yang nampak. Ya, hatta dia bercadar juga sebenarnya wajah ini bisa terlihat. Misal apakah dia itu termasuk orang yang cantik atau tidak, fisiknya terjaga atau tidak, itu sebenarnya juga bisa terlihat. Hanya untuk lebih memantapkan hati, itu wanita yang bercadar pun itu dibuka, dan sehingga wajahnya itu terlihat, dan itu adalah simbol kecantikan ataupun kebaikan dari fisik wanita tersebut. Karena wajah ini sesuatu yang yang sangat penting bagi kaum wanita untuk terus dia jaga. Untuk itu misalkan contoh ya, kalau ini secara zahirnya kita dapati bahwa alat hias yang dipakai oleh kaum wanita atau sesuatu yang bisa menjaga kecantikan wanita, itu kalau kita cari barangkali yang paling banyak itu adalah yang berkaitan dengan wajah. Ya, mungkin kalau kita dapat itu ada satu box atau satu kotak sendiri gitu ya, satu kotak sendiri yang isinya itu alat-alat hias, perhiasan bagi wanita itu wajah yang paling banyak. Ya, dia misalkan menghitamkan alisnya atau membuka alat untuk bulu matanya, ya, kemudian untuk itu belum krim, belum, dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kalau untuk badan, untuk anggota badan itu kan terkadang hanya krim, ya, mungkin krim malam, krim siang, kan begitu saja sebenarnya. Tapi anggota tubuh yang lain, ya Pak, wajah ini sangat banyak sekali, menandakan bahwa ya wanita ini sangat-sangat memperhatikan aspek kesehatan dari wajahnya itu. Karena itulah yang kemudian secara zahir kita dapati, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah wanita menampakkan perhiasannya, karena seluruh anggota tubuh wanita itu adalah perhiasan juga. Maka tidak boleh menampakkan illa ma zahara minha, kecuali apa yang memang sudah biasanya nampak. Para ulama ketika menafsirkan ini, maka al-wajhu wal kaffaini, yaitu wajah dan telapak tangannya. Maka batasannya yang pertama ini adalah wajahnya, dan yang kedua adalah telapak tangannya. Dikatakan sebagian para ulama berpendapat bahwa wajah adalah simbol kecantikan, ya, sedangkan tangan itu dia apakah kelembaban pada tangannya atau gemuknya tangannya itu menandakan kesuburan dari wanita tersebut. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Dua hal inilah yang menjadi kesepakatan para ulama. Jika kemudian tadi ada hadis ya yang mengatakan bahwa jika kalian sudah memantapkan hati untuk menikah, ya, tadi sudah kita sampaikan, idza khotaba ahadukumul mar'ah, apabila kalian ingin meminang seorang wanita, maka jika kalian mampu, fa in istata'a an yanzura minha, ya, jika kalian mampu untuk melihat darinya ma yad'uhu ila nikahiha, sesuatu yang bisa membuat kalian untuk lebih mau menikahinya, falyaf'al, maka hendaklah dilakukan. Maka ini boleh-boleh saja dilakukan oleh kita, akan tetapi sebaiknya kita menyuruh atau mengutus tadi ibu kita, ya, misal saudara perempuan kita gitu ya, atau anak perempuan kita misalkan, untuk melihatnya dari dekat. Silakan masuk ke kamar si akhwat itu, dilihat
seluruh anggota tubuhnya, rambutnya, panjangnya seberapa, dan yang lainnya. Jika memang itu yang sesuatu yang mengundang kita untuk menikahinya, ya. Tapi kitanya laki-laki, maka kembalilah kepada apa yang dipendapati oleh para ulama, jumhurul ulama, ya. Karena ini saya katakan ini adalah zaman fitnah, menghindari bahwa wanita itu mudah sekali dilihat seperti itu oleh laki-laki, padahal laki-laki bisa menyembunyikan maksud-maksud tertentu yang kita tidak mengetahuinya. Maka sebelum nazar bagi kaum wanitanya juga pastikan terlebih dahulu apakah sudah kenal dengan laki-laki ini, akhlaknya seperti apa, agamanya seperti apa, sehingga kalaupun kita dinazar oleh dia, ya, maka kita itu lebih tenang, ya. Jika dibandingkan kita tidak mengenal sama sekali dia dan kita tidak tahu agama dan akhlaknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz. Kami persilakan kembali bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 0811900912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibnu Kemal di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya seorang ayah. Bagaimana cara agar saya bisa memantapkan pilihan calon menantu saya Ustadz, agar saya tidak salah dalam memilih calon pasangan untuk anak saya? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik Bapak Ibnu Kemal yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Kita pertama berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita menantu yang bisa membawa putri kita di jalan yang benar, di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah karena ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah tetap menjaga putri kita, ya, dari mendapatkan laki-laki yang tidak baik akhlaknya. Di pembahasan yang lalu kita membahas tentang bagaimana calon laki-laki yang untuk dijadikan menantu bagi kita. Maka ada dua hal panduan yang diajarkan dalam syariat, yaitu pertama melihat agamanya dan yang kedua melihat akhlaknya. Melihat agamanya ini adalah sesuatu yang nampak, bagaimana ibadahnya si laki-laki ini, ya, calon menantu ini ibadahnya seperti apa. Karena ini nampak. Ya, salat 5 waktunya seperti apa, salat rawatibnya seperti apa, kemudian salat qiyamul lailnya, ya. Kemudian juga suatu yang nampak, misalkan dia cara berpakaiannya, kemudian di mana dia ngajinya, belajar agamanya itu sama siapa, gitu ya. Kemudian ya tidak mengapa hal itu juga bisa terlihat pekerjaannya, karena laki-laki yang beragama baik, ya, maka dia akan bekerja, dia tidak akan nganggur, ya, sekecil apapun. Dan bagaimana kita melihat akhlaknya si laki-laki ini, ya kan, keikhlasannya untuk menikah, kejujurannya, ya, kemudian kesungguhannya dia dalam bertanggung jawab, misalkan. Boleh bagi seorang ayah dari seorang wanita yang ingin menikahkan putrinya ini dengan memberikan ujian-ujian kepada laki-laki yang datang kepada kita. Misalkan ditanya tentang pemahaman agamanya, gitu ya. Lalu kemudian ditanya tentang masalah halal dan haramnya, ya. Jangan sampai kemudian menantu kita jahil dalam agama. Karena ya Bapak yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwa laki-laki ini atau menantu kita ini akan membawa putri kita. Ya, kalau kemudian dia jahil dalam agama, bagaimana kemudian putri kita akan dididik dengan baik? Kalau dia punya anak, kita punya cucu, bagaimana dia pendidikannya? Ya, maka kita sampaikan, dan tidak mengapa bahwa ketika memberikan ujian dan ujian tersebut, ya, itu betul-betul hal yang biasa, hal yang lumrah untuk kita dapati dari mana dia mengajinya, pemahamannya seperti apa. Sungguh
akan membuat putri kita sengsara jika kita mendapati bahwa menantu kita pemahamannya itu berbeda dengan apa yang kita fahami dalam agama ini, ya. Dan itu akan mengecewakan kita semuanya, sehingga di situ juga berhati-hati. Ya, duduk di majelis taklimnya siapa, di majelis kajiannya siapa. Artinya kita untuk mengetahui, karena ini bagian daripada agama. Bukankah para ulama banyak memberikan wasiat kepada kita, para sahabat tapi memberikan wasiat kepada kita, ya, bahwa agama seseorang itu sangat terlihat dari siapa dia mengambil agama tersebut. Karena di permasalahan agama itu masalah yang sangat penting. Jadi bukan hanya soal misalnya di mana bekerja, tidak demikian. Ya, soal pekerjaan ini adalah soal yang kesekiannya, tapi bagaimana pemahaman agamanya. Jadi mantapkan terlebih dahulu, uji terlebih dahulu, tidak mengapa diuji bagaimana pemahaman agamanya dan kemudian pelaksanaan implementasi dari sebuah agama yang dia yakini itu seperti apa. Karena agama itu bukan hanya pandai untuk dibicarakan, tapi bagaimana juga kita berusaha untuk mengamalkan agama tersebut. Seperti tadi contoh-contoh praktisnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, itu bagaimana dia zakatnya, sedekahnya, infaknya, ya. Termasuk misalkan bagian daripada akhlak, apakah si laki-laki ini bakhil atau tidak? Ya, karena ada juga secara nampak dia ibadahnya rajin luar biasa, salatnya luar biasa, lalu kemudian puasa sunnahnya juga Senin dan Kamisnya itu nggak pernah tertinggal, tapi bakhilnya itu luar biasa. Kan ini akhlak. Ya. Kalau dia bakhil, bagaimana kemudian seorang istri dia bisa menafkahi istrinya? Istrinya pasti akan sengsara dia di dalam rumah tangga yang suaminya bakhil, ya, tidak memberikan kepadanya nafkah yang mencukupinya, ya. Maka ini bagian daripada akhlak, sehingga dijelaskan, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu, ya, wa khuluquhu fazawwiju, kan gitu kata Rasul. Apabila datang kepada kalian laki-laki yang ingin melamar putri kita, maka coba lihat, ya, Anda ridho tidak dengan agamanya dan juga dengan akhlaknya. Jadi bukan hanya masalah permasalahan dia agama, dia sholatnya rajin, dia sedekahnya rajin, tapi barangkali juga dilihat dari akhlaknya, jujur atau tidak, bakhil atau tidak, sembarang mencari harta itu halal dan haramnya diperhatikan atau tidak, gitu ya. Nah, dari situlah baru kemudian kita memantapkan hati. Dan sebelumnya pahamkan terlebih dahulu kepada putri kita, agar putri kita itu, ya, jangan sampai kemudian dia merasa bahwa saya sudah ada pilihan ini tapi dihalang-halangi oleh orang tua. Tapi berikan perhatian itu kepada putri kita bahwa ini adalah untuk kebaikan kita, kebaikan putri kita ke depannya, yaitu agama dan juga akhlaknya. Ya, demikian Pak. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Ibnu Kemal di Cikarang Barat bisa dipahami, ya, bisa mengambil poin-poin dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan kembali di nomor 081190079112. Sudah ada yang masuk? Belum. Baik, kita bacakan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan dari seorang ibu muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika sudah terlanjur menikah, Ustaz, dengan laki-laki yang kurang pengetahuan syar'inya dibanding dengan istrinya, Ustaz, sehingga si istri agak susah mengajak suami untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Taib, Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tentunya bahwa kita tidak menyesali terhadap apa yang telah Allah takdirkan saat ini untuk kita, ya. Maka kita pun tentunya bisa mencari takdir Allah yang lain, yaitu dengan cara kita terus memperbaiki, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita, kekurangan suami kita, ya, dan bersabar, ya, dengan doa kita, ya. Bukankah kita dapat di dalam perjalanan hidup seorang Asiyah, ya, istri Fir'aun, ya, bagaimana kita dapati kisahnya nyata dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa Asiyah di dalam istana yang sangat megah milik Fir'aun,
ya di lingkungan yang serba mewah, serba tersedia, yaitu semuanya tercukupi dunianya, ya. Tapi ada hati yang dia tidak bisa, ya, tidak bisa ia dapati, yaitu kecintaan, ya, kepada kebaikan dari suaminya Fir'aun, yang dia melawan perintah Allah, melawan Nabi Musa alaihi salam, bahkan berbuat togo, yaitu kedurhakaan yang luar biasa, bukan hanya kepada Nabi saja, bahkan dia pun mengaku Tuhan, ya, ini Rabbul A'la, aku Tuhan kalian, misalkan. Ini kezaliman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jangankan mengikuti ajakan istri untuk beriman kepada Allah dan tapi perbuatannya sampai sedemikian jahatnya. Ya, demikian dahsyatnya keburukan yang ditimbulkan oleh Fir'aun. Akan tetapi kita dapat di bahwa Asia tetap dia beriman, bersabar, ya, terhadap keimanan ini, ya. Dia tetap memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada suaminya. Kiranya bahwa hal ini menjadi inspirasi bagi kita. Jika memang kesabaran itu adalah merupakan kebaikan bagi kita, maka terus ajak dengan penuh kelembutan, dengan tutur kata yang baik, ya, dengan ajakan yang lembut. Kita mengajak suami kita untuk terus memantapkan keimanan, yaitu dengan sikap-sikap kita, insya Allah suami akan melunak. Ya, mengajak suami untuk menyiapkan waktunya dalam satu pekan pertama ini, satu pekan untuk kita hadir di majelis ilmu, di majelis kajian, atau kita minta kepada suami untuk menyiapkan perangkat-perangkat di dalam rumah yang memang itu bisa menambahkan ilmu. Ya, misalkan kita minta setiap bulannya ada uang yang tersisakan dari nafkah ini untuk bisa beli buku-buku agama, ya, lalu kemudian buku itu dipajang di di tempat ruang tamu kita, atau di tempat di ruang utama kita. Di situ buku tentang agama yang menarik, gitu ya, untuk bisa dipelajari tentang bagaimana menjadi seorang muslim, bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana sholat seorang muslim, bagaimana tahajud seorang muslim, bagaimana puasanya muslim, dan yang lain-lainnya. Sehingga kalaulah kemudian lisan kita itu keluh, yaitu sudah nasihati berhari-hari, bulan-bulan, tahun, tapi barangkali melalui itulah dia akan membacanya sedikit demi sedikit. Ketika dia lagi ada masalah, mungkin dia malu baca buku di hadapan kita, mungkin dia pada saat kita sedang masak di dapur, gitu ya, maka mungkin suami kita dia ternyata melihat buku, baca-baca, dan yang lainnya. Bukankah kadang kita melihat bahwa suami itu atau laki-laki secara umum itu memiliki sifat atau gengsi untuk diajarkan oleh seorang istri misalkan. Tapi bahwa seorang istri yang cerdas, dia tidak akan hilang atau tidak akan kurang akalnya untuk mengajak suaminya menjadi yang lebih baik, ya, menyiapkan buku ataupun bacaan-bacaan yang Islam, bacaan-bacaan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin juga menyiapkan perangkat seperti TV-TV dakwah yang mengajak kita untuk menjadi suami yang baik dan lainnya. Jika ini kita sudah melakukannya dan suami juga hanif, dia masih bisa menerima ajakan kita meskipun sesekali dia enggan, ya, untuk kita ajak, selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, dia tidak meninggalkan sholatnya, dia tidak melakukan KDRT misalkan, ya, hanya kita masih tetap bisa bertahan dalam rumah tangga seperti itu. Kecuali memang suami sudah banyak kufur terhadap agamanya, dia sudah berani meninggalkan rukun-rukun Islam. Ramadan dia tidak mau berpuasa, punya uang dia tidak mau berzakat, ya, kemudian sholat dia sering ditinggalkan atau bahkan ditinggalkan sama sekali, ya, mungkin hanya dia baik dalam nafkah materi saja, ya, maka kita katakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Jika kemudian agama dengan kita mempertahankan berumah tangga dengan suami yang kufur, ya, dalam masalah-masalah agama, apalagi yang bersifat perkara-perkara yang wajib, maka tentunya Islam berikan jalan keluar.
dari keburukan dan kesengsaraan hidup seperti ini, hidup dalam rumah tangga tidak dibimbing agama oleh suaminya, bahkan suaminya melakukan kekufuran, maka agama tentunya memberikan satu solusi, yaitu untuk apa? Untuk berpisah dari laki-laki yang tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan seorang ibu yang bertanya tadi bisa memahami dan mengambil poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan penanya terakhir melalui telepon yang sudah masuk. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Dengan Bapak. siapa di mana Bapak? Ya. Nama saya Hendra di Sumbar. Oh, Pak Hendra di Sumbar. Silakan Pak Hendra. Ya. Ya, saya ada membaca di medsos bahwa Imam Ibnu Hazm katanya membolehkan mencipta wanita dengan minyak telanjang. Apa benar tuh Ustaz? Baik. Cukup itu saja Pak Hendra pertanyaannya? Iya, ada minta ini ukat kitab apa yang dibahas itu diumumkan di bawah di teleteknya biar kita bisa lihat juga kitabnya. Baik. Cukup Pak Hendra di Sumatera Barat? Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa dipahami Ya, saya pertanyaannya? Bapak yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Hazm membolehkan bahwa wanita di nazar itu dengan tidak menggunakan sehelai kain pun misalkan pada badannya, bahwa kita dapati dalam hal ini bahwa tetap seorang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya, dan saya kira tidak ada seorang wanita di atas muka bumi ini yang rela seluruh anggota tubuhnya terlihat oleh laki-laki yang belum halal baginya. Ya, saya kira tidak ada. Akal sehat pun itu saya kira tidak akan bisa menerima hal itu. Ya, bahwa sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminangmu dan jika memang bisa melihat apa yang mengundangmu untuk menikahinya, gitu ya, maka silahkan lakukan. Saya kira hadis yang ini itu berlaku secara umum bahwa yang bisa mengundang seorang laki-laki untuk menikah, ya mungkin kalau hanya dari sisi fisik saja, saya kira ini mohon maaf, misalkan laki-laki ini kurang baik, ya. Kalau hanya menikahi wanita itu hanya dari sisi fisik, ya dia hanya dari sisi apa yang menarik hatinya untuk menikahi wanita hanya dari sisi fisiknya saja. Misalkan mohon maaf dari wajahnya, dari dadanya, dari pahanya, dari betisnya, dari apa yang lainnya. Bahwa hal seperti ini itu kita sebagai laki-laki saja mungkin kita melihatnya kurang nyaman. Dan misalnya kita punya seorang wanita, punya seorang putri seperti ini, lalu dilihat oleh laki-laki seperti ini, saya kira juga kita tidak rela, tidak ridho. Dan wanita muslimah tetap harus menjaga kehormatan dirinya, karena bagaimanapun laki-laki yang melihat ini, ya ini adalah bukan laki-laki yang dia belum tentu menjadi suaminya. Dan seperti yang tadi saya katakan, di zaman fitnah yang seperti saat ini, ya di zaman fitnah yang seperti saat ini, di mana di medsos itu begitu terbuka luasnya gambar-gambar aksi pornografi dan yang lainnya, bahwa ini adalah fitnah. Maka kita sebagai orang tua harus kuat menjaga kehormatan putri kita dari laki-laki yang tidak baik, atau dari pemahaman-pemahaman yang saya kira ini pemahaman yang tidak benar kalau disandarkan kepada Imam Ibnu Hazm. Mungkin juga perlu ada pendalaman makna apa yang dimaksudkan di situ. Maka seperti yang tadi kita katakan, bukan laki-lakinya yang melihat. Kalaupun memang misalkan mau melihat seperti itu, saya kira ibu kita, kalau seorang kita, saya sebagai laki-laki, saya punya ibu misalkan, maka saya harus percaya dengan ibu saya harus percaya dengan kakak perempuan saya percaya dengan saudara perempuan saya harus percaya kalau saya punya anak perempuan, saya percaya dengan anak perempuan saya. Maka kemudian lihat kepada wanita yang ingin saya nikahi, maka silakan masuk ke dalam kamarnya, lalu ibu kita yang melihatnya. Mau secara utuh pun itu silakan ibu kita sesama kaum wanita. Meskipun itu tidak akan wanita itu sendiri merasa malu. Ya, merasa malu dilihat oleh seorang wanita yang lain lagi gitu, bukan ibu kandungnya.
Ya kan? Jadi kalau hal ini disandarkan kepada seorang imam, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah tabaraka wa ta'ala, saya khawatir ini ada pemahaman yang kurang tepat untuk kita fahami di zaman yang fitnah seperti ini. Maka tetap kita kembali kepada jumhurul ulama, ya, itu wajah dan telapak tangan. Dan kemudian kalaupun ada sesuatu yang ingin terlihat, misalkan rambut wanita ini sepanjang apa dan bentuknya seperti apa, bergelombangkah atau rambutnya ikalkah, atau misalkan rambutnya tidak lurus misalkan, ya biarkan ibu kita yang melihatnya, atau anak perempuan kita atau saudara perempuan kita, dan itu kita lebih menangkan, dan itu kita bisa menjaga kehormatannya. Karena itulah yang kita ini membawa rumah tangga itu dengan ilmu, dengan akhlak, dengan agama, tidak membuat seorang wanita ini jadi takut, tidak membuat seorang wanita itu jadi apa betul agama ini mengajarkan seperti ini, keraguan-raguan terhadap agama. Ya, jadi kembali kepada jumhur ulama, ya, di mana Allah Jalla wa Ala menjelaskan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Dan yang biasa nampak ini adalah wajah dan telapak tangannya, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang cukup bagi kita untuk melihatnya. Adapun tinggi ataupun misalkan pendeknya badan si wanita ini kan bisa. Saat ini kan tinggal ditanya berapa tinggi Anda, itu kan bisa diukur. Berapa berat badan Anda, itu kan bisa diukur. Sehingga kita laki-laki ini ya cukup bertanya saja, apakah kita tidak percaya dengan takaran, timbangan dan yang lainnya, mesti harus berdiri seperti misalkan para artis di catwalk, dia harus berjalan lenggak-lenggoknya seperti apa, misalkan, kan juga tidak demikian. Kita tahu bahwa tingginya berapa sudah mulai diukur, 170, berat badannya misalkan 65, selesai. Ya, apakah kita juga mesti membawa timbangan sendiri ke arah situ? Kan tentunya juga tidak. Ya, jadi hal ini tetap bahwa seorang laki-laki harus menjaga kehormatan seorang wanita, apakah dia itu sedang kita khidbah atau tidak. Ya, jadi saya khawatir bahwa kalau ini disandarkan kepada seorang imam yang mulia, maka kita akan salah memahaminya. Terlebih di zaman fitnah seperti ini, akan banyak kehormatan wanita ini dirusak oleh laki-laki yang barangkali masih belum mantap hatinya untuk menikah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajma'in. Inilah kajian kita di pagi hari ini dalam pembahasan Fiqhul Usrah. Semoga apa yang singkat ini membawa manfaat kepada kita semuanya, bahwa adanya syariat Allah Jalla wa'ala yang mulia ini harus kita muliakan dengan agama kita dan akhlak kita. Syariat ini insya Allah melahirkan kemuliaan kepada kita. Ya, syariat ini harus dijaga oleh kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, dari perkara-perkara yang akan membuat orang lari dari agama ini harus kita jaga kemurnian agama ini, terlebih dalam masalah fikih al-usrah, fikih berumah tangga ini, tentunya bahwa semua ini adalah untuk kebaikan kita semuanya. Semoga hal ini kembali lagi, semoga Allah mengkaruniakan di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ustadz. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, tidak semua pertanyaan yang diajukan bisa kita bacakan. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan keluangan waktu di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz dan memberikan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, izinkan kami sebelum menutup dan undur diri, kami senantiasa mengingatkan kepada Anda semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, ya, sebagaimana himbauan-himbauan yang terus dikumandangkan oleh pemerintah kita. Dan jangan lupa juga kami mengingatkan kepada Anda semua untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah wabah Covid-19 ini. Maka izinkan kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.